Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam sesi ke-148 serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, menjawab satu pertanyaan, yaitu apakah korporasi atau company, limited liability, koperasi sebagai agent of development, atau hanyalah yang dimaksud dengan agent of development itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana yang sering kita dengar. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba melihat aspek korporasi ini dalam perspektif history. Dunia ini kalau dipandang dari kacamata pertanian sudah berusia lebih dari 7.000 tahun. Bayangkan, dalam evolusinya yang sudah mencapai 7.000 tahun, sekarang kita masih menyaksikan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan masih juga sangat signifikan jumlahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan jumlah penduduk dunia pada tahun 2022 ini diperkirakan sekitar 8 miliar jiwa, maka apabila satu miliar jiwa masih mengalami kelaparan, maka setiap satu orang dari 8 orang penduduk dunia mengalami kelaparan. Artinya, evolusi pertanian yang sudah mencapai lebih dari 7.000 tahun itu masih menghadapi persoalan-persoalan berat di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, dalam perkembangan dunia ini, saya ingin mencoba sharing satu perubahan besar yang ternyata telah mengubah dunia. Apa yang saya maksud dengan perubahan besar itu? Yaitu perubahan besar akibat lahirnya pemikiran mengenai instrumen kemakmuran, instrumen suatu bangsa, suatu negara mencapai kemakmuran. Dalam perkembangan awal, cara untuk mencapai kemakmuran itu adalah dengan penaklukan. Sebagaimana kita belajar dari sejarah dunia, bagaimana kerajaan Romawi menaklukkan negara-negara lain, bagaimana kerajaan Mongol menaklukkan negara-negara lain, dan pola seperti itu berkembang sampai nanti akhirnya lahir pemikiran baru sebagai instrumen mencari kekayaan, yaitu melalui perdagangan. Walaupun kita menyaksikan di balik perdagangan itu juga nanti kita melihat ada yang dinamakan kekuatan-kekuatan fisik atau militer, yang melahirkan kolonialisme. Namun demikian, di antara negara-negara yang kuat, kekuatan militernya, perdagangan juga dipakai sebagai alat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konsep perdagangan itu kita mengenal sejarah
perdagangan, ya, yaitu VOC. Ya, VOC adalah bentuk korporasi, ya, bentuk korporasi, ya, dapat dikatakan dimiliki oleh pemerintah, BUMN katakanlah, karena 17 Heren, ya, sebagai pencetus penciptanya didukung oleh negara. Nah, VOC ini sebagai gambaran, ya, perusahaan terbesar public company di dunia pada zamannya. Ini sebagai alat atau instrumen untuk mencari kemakmuran. Ya. Portugis dan Spanyol yang merupakan negara kuat juga waktu itu, ya, berada di bawah penciptaan VOC ini. Dari data yang ada sebagai gambaran, ya, VOC ini merupakan perusahaan terbesar di dunia, ya, dengan nilai, ya, sekitar 8,28 triliun US dollar pada tahun 1637. Nah, kalau kita buat dengan angka nilai dolar sekarang, maka kita akan tercengang bahwa nilai VOC itu mencapai 118.404 triliun atau 59,1 kali lipat dari nilai APBN RI pada tahun 2021. Jadi poin apa yang ingin kami sampaikan di sini? Poinnya adalah bahwa korporasi menjadi alternatif dunia dalam menciptakan kemakmuran, ya, yang mana prioritas kemakmuran itu berkembang di negara pemilik perusahaan ini. Cara kerja dagangnya tentu pada zaman itu melalui monopoli atau kolonisasi. Kita menyaksikan pada tahun 1490-an ke sini, ya, kekuatan militer dan ekonomi barat menguasai Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan juga Asia. Nah, inilah suatu kreasi, suatu penciptaan dunia, masyarakat dunia melahirkan korporasi atau institusi ekonomi yang demikian dahsyatnya dalam menciptakan kemakmuran di negara yang memiliki perusahaan tersebut, tetapi di pihak lain melahirkan penjajahan, katakanlah. Nah, revolusi industri, ya, revolusi industri kelihatannya, ya, melahirkan dua pikiran besar dunia, ya, yaitu pikiran kapitalisme, isme mengenai private property right, isme mengenai ownership, isme mengenai kepemilikan sebagai instrumen kelembagaan utama, ya, korporasi dalam terus mengembangkan insentif bagi pengembangan pertumbuhan ekonomi. Setiap aksi ada reaksi. Yang menarik, reaksi kapitalisme ini lahir di barat juga, yaitu dengan lahirnya pemikiran Friedrich Engels dan Karl Marx yang ditulis dalam buku The Communist Manifesto. Kalau Adam Smith lahir dengan The Theory of Moral Sentiments dan The Wealth of Nations, itu dua bukunya yang sangat
dikenal dan dijadikan sebagai bapak kapitalisme. Nah, Karl Marx lahir dengan The Communist Manifesto dan Das Kapital. Saya kemukakan ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai pentingnya perlunya kita memahami proses berpikir di dunia ini, yang mana nanti proses berpikir tersebut diadopsi, dan di sini adopsinya dalam bentuk korporasi. Jadi ada negara, ada rakyat, di antaranya ada korporasi, ya, yang mana korporasi itu dilandasi oleh dua hal yang sangat berbeda dalam evolusinya. Yang satu private property right, yang satu public ownership, yang satu kapitalisme, yang mana di sini diakui private property right atau private ownership, yang satu tidak ada private ownership, semua dimiliki oleh negara. Nah, abad ke-20 dan sekarang abad ke-21 melahirkan suatu kenyataan, ya, suatu fakta. Kedua sistem, evolusi dari kedua sistem ini hadir, ya. Yang pertama adalah model kapitalisme memang majority, tapi model China, ya, komunisme, ya, juga berevolusi ke dalam korporasi, yang mana didominasi ada badan usaha milik negaranya atau state ownership-nya, nanti saya akan tunjukkan. Tetapi evolusi Cina ini, ya, menunjukkan ada hybrid antara komunisme atau centralized planning economy dengan private, ya. Nah, jadi itulah evolusi dunia, yang mana menurut suatu publikasi di sini, ya, nilai ekonomi China itu mencapai 16,86 triliun US dollar, ya, di seluruh dunia. Sedangkan Uni Soviet mengalami terpecah belah dari ya, dari satu negara menjadi banyak negara. Sedangkan China tetap di sana, tetapi kemudian lahir hybrid dalam korporasi. Nah, yang menarik, walaupun masih ada gap yang relatif tinggi, ya, antara China dan Amerika Serikat misalnya dalam income per kapita, seperti pada gambar ini, kekuatan ekonomi China dengan sistem hybridnya itu, ya, menunjukkan ada pola yang makin converge antara dua sistem ini, ya. Nah, kalau kita lihat negara-negara di dunia, kelihatannya kalau income per kapita dirata-ratakan, ya, kita masih ada di bawah rata-rata dunia. Mengapa demikian? Nanti saya akan tunjukkan. Karena mesin ekonomi kita untuk pencipta kemakmuran, yaitu korporasi, dapat dikatakan dibandingkan dengan dunia dan China, ya, kita masih tertinggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba di sini tampilkan 10 perusahaan terkuat di dunia, ya, dan 10 perusahaan dari 100 ranking dunia. Maksud saya ambil 10 top di atas dan 10 yang di bawah, yaitu ranking 91 sampai ke 97 sampai ke 100, maaf, ya. Ternyata perusahaan-perusahaan yang ada dalam kelompok terbesar dunia, ya,
dengan nilai mencapai 39.243 triliun, ya, Indonesia, satupun perusahaan Indonesia belum ada yang masuk ke kelompok itu. Jadi data ini menunjukkan bahwa mesin ekonomi kita, yaitu korporasi, ya, terbesar, kita ambil 10 terbesar di Indonesia dan dibandingkan dengan 10 terbesar dunia dari 100 terbawah, belum ada yang masuk ke kelompok itu. Nah, sekarang kita lihat perusahaan terbesar di China, ya, maka kita juga melihat, ya, korporasi kita, ya, belum masuk di dalamnya. Nah, yang menarik, ya, korporasi di China itu top 12 terbesar di dunia, di China itu semuanya state owned enterprise, ya, BUMN, termasuk bank pertaniannya, ya, Agriculture Bank of China, ya, itu berada dalam ranking ke-8, ya, di China, itu BUMN, ya. Nah, artinya apa? Dan ranking ke-13, maaf, ya, Huawei, ya, itu baru privately held company, yang lainnya BUMN atau public company. Jadi, ya, apa yang terjadi di China setelah Deng Xiaoping, ya, melakukan suatu rekonstruksi pemikiran di sana, mereka menerapkan hybrid model, ya, yang mana dalam satu negara, ya, ada BUMN-nya, ada swastanya, dan ada seperti Shanghai, katakanlah, yang tidak beda dengan di negara-negara barat. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita lihat aspek lain, yaitu koperasi, ya, mengingat kita di dunia ini, ya, khususnya perjuangan pada para kaum lemah, ya, ada satu jalan yang ditempuh seperti koperasi, ya. Dalam cover presentasi ini kami berikan contoh koperasi di Eropa seperti Rabobank, ya, dan di Amerika CHS Farmers Cooperative, ya, yang CHS menempati 100 ranking pertama dari 100 koperasi terbesar di Amerika, sedangkan Rabobank mencerminkan suatu koperasi yang besar dalam bidang perbankan di Belanda. Sayang sekali data yang saya dapatkan, data tahun 2014 untuk koperasi ini, ya, mudah-mudahan kita bisa menemukan data yang lebih baru lagi, tapi data ini dihimpun oleh PBB, skala PBB, ya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan di sini? Ya, pada tahun 2014, ya, kalau di dunia ini kita lihat digabung datanya, maka koperasi menghasilkan 2,98 triliun US dollar, ya, dalam annual revenue, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat secara global pada tahun 2014 ini, ya, kurang lebihnya nilai koperasi,
ya dalam pendapatan per tahun mencapai 2,98 triliun US dollar. Nah, yang menarik sebetulnya ya, koperasi ini ternyata ya lebih berkembang di Eropa dan Selandia Baru, ya termasuk juga di Australia. Ranking, kalau kita buat ranking menurut pekerja, ya itu di Selandia Baru ranking pertama, ya dibuat ranking menurut pendapatan kotor dalam per PDB, ya juga ranking pertama ada di New Zealand, ya sedangkan kalau berdasarkan jumlah anggota dibobot oleh populasi itu Prancis, ya kelihatannya Eropa ini koperasi di Eropa berkembang. Ini kalau buat saya suatu informasi yang sangat menarik karena Eropa Barat ya itu pusatnya kapitalisme katakanlah ya, tetapi koperasi berkembang di sana. Nah, kemudian Cooperative Economy Index juga menggambarkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ranking 1 sampai 10 itu adanya di Eropa Barat. Kecuali yang pertama ya itu ada di Selandia Baru. Jadi Selandia Baru ini kelihatannya negara koperasi, ya Selandia Baru ini dia bersaing dengan Prancis dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Kemudian dalam Social Progress Index kembali ranking pertama itu Selandia Baru, ya yang kedua Switzerland dan yang ke-10 Australia. Tetapi Cooperative Economy Index, ya ranking pertama tetap New Zealand, ranking kedua Prancis, ya. Nah, sekarang mari kita lihat menurut sektor usaha, ya koperasi ini dominan di mana, ya di bidang usaha apa, ya ternyata bidang usaha terbesar yang berkembang di koperasi itu adalah asuransi. Ini menarik. Di Indonesia kita baru mengalami kebangkrutan asuransi ini, ya. Sedangkan di tempat lain ternyata koperasi inilah merupakan bidang utama usaha koperasi. Ya, sangat menarik di sini karena kelihatannya koperasi sebagai institusi ekonomi, ya kalau memang sense of community-nya itu berkembang, dia menjadi bagian terpenting dalam memberikan jaminan untuk kehidupan ini. Yang kedua itu setelah asuransi, yang kedua itu purchasing or marketing, ya kelihatannya di sini bidang purchasing dan marketing ini juga menjadi bidang yang cocok untuk koperasi. Yang ketiga adalah pertanian dan grocery, ya ini pun ranking yang ketiga yang kelihatannya cocok untuk koperasi. Jadi tiga besar katakanlah, yang pertama asuransi, yang kedua purchasing atau marketing, yang ketiga pertanian atau grocery. Itulah yang mendominasi kegiatan-kegiatan di koperasi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan region di dunia ini, ada Afrika, Sub-Sahara, Asia, Karibia, dan lain-lain. Kalau diukur oleh pendapatan kotor dalam US dollar, ya ternyata sesuai dengan data yang disampaikan sebelumnya, ya Eropa ranking pertama, ya Eropa ranking pertama. Nah, setelah Eropa, ya barulah Amerika Utara dan Asia.
Jadi, kalau kita ingin mengembangkan koperasi, maka sebaiknya kita berguru ke Eropa atau Selandia Baru atau Australia juga kelihatannya. Nah, sekarang bagus sekalian, setelah saya sampaikan kasus VOC, perusahaan terbesar di dunia, perusahaan terbesar di Tiongkok katakan atau China. Nah, saya mencoba menunjukkan di sini 10 perusahaan terbesar di Indonesia ya pada tahun 2018 dan saya gunakan kurs dolar tahun 2021 ya. Maka di sini terlihat ada 10 perusahaan terbesar di Indonesia. Yang paling top itu adalah Pertamina ya, dengan pendapatan kurang lebih 57,8 miliar rupiah pada tahun 2018. Nah, yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga Bank Rakyat Indonesia, sampai kelima itu masih bank ya, kemudian PT Astra Internasional, yang ketujuh Bank Tabungan Negara, yang kedelapan Bank Danamon, yang kesembilan Telekomunikasi, dan yang kesepuluh PT Hanjaya Mandala Sampurna. Ini yang saya dapat dari media. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, menarik untuk kita cermati di Indonesia ini, ya, ternyata perusahaan-perusahaan terbesarnya itu didominasi oleh perbankan. Yang kedua, yang top terbesar itu Pertamina. Ya. Walaupun demikian kita sekarang sudah menjadi net importir di minyak ini. Kemudian ada bidang telekomunikasi dan yang ke-10 bidang yang asal-usulnya berkaitan dengan tembakau atau rokok. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, apabila kita bandingkan bank terbesar di Indonesia ya dengan ranking ke-8 perusahaan di China yang yaitu juga bank pertanian yang bernama Agriculture Bank of China, dikenal nama ABC, ya, ternyata nilai pendapatannya 153,8 miliar US dollar atau ya hampir setara dengan 3 kali pendapatannya Bank Mandiri tahun 2018. Artinya apa? Artinya 10 perusahaan terbesar di Indonesia ini ya perlu kita lihat sebagai agent of economic development di Indonesia, tetapi masih belum bisa katakanlah menyamai dalam skala yang ada di China ataupun yang ada di 100 perusahaan terbesar di dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, itulah gambaran mengenai ya menjawab pertanyaan sampai sejauh mana capability, what our company can do or can be dalam menjelajahi dunia global. Kita punya catatan sejarah, kita pernah dijajah oleh VOC, nilai VOC seperti itu. Ya, kita sudah merdeka hampir 77 tahun, ya, tetapi what our company can do or can be masih menghadapi tantangan-tantangan besar. Oleh karena itulah, mengingat peran korporasi untuk negara-negara lain, apakah itu state-owned enterprise, BUMN, apakah itu limited liability atau perseroan terbatas, ya, maka kita melihat semuanya itu menjadi mesin kemakmuran dari
negara masing-masing di mana mereka berada. Oleh karena itu kami ingin menggunakan istilah economic patriotism, membela kepentingan negara dalam bidang ekonomi, menciptakan nilai tambah yang besar, memenangkan persaingan dunia, katakanlah, itu menjadi ethics, business ethics, atau menjadi norma korporasi. Dan dengan demikian kita bisa mengatakan semua jenis korporasi harusnya memiliki sifat dan sikap atau karakter sebagai agent of development bagi negaranya, bagi bangsanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.